Indonesia memiliki dua wilayah yang sangat luas, yaitu daratan dan perairan. Oleh sebab itu, harus memiliki pasukan atau satuan khusus yang mampu mempertahankan keamanannya. Dibentuklah Kopassus dan Denjaka sebagai pasukan elit di dua tempat yang berbeda. Tak heran pasukan khusus yang disegani harus menjalani rangkaian latihan ekstrim yang sangat di luar kapasitas manusia pada biasanya. Kopassus versus Denjaka tak pelak menghasilkan banyak kontroversi terkait siapa yang paling kuat dan siapa yang paling adaptif. Yuk cek ulasannya sini. Lembaga ini termasuk satuan pendidikan sekolah komando, bekerja dengan prinsip kehormatan sebagai dasar. Latihan militer terberat yang diadakan oleh Angkatan Darat dalam kondisi terburuk. TNI Angkatan Darat Indonesia jadi salah satu pasukan yang kuat dan disegani di mata dunia karena memiliki Kopassus. Satuan andalan satu ini harus menjalani serangkaian latihan komando yang sejak awal ditempuh selama 6 bulan. Meskipun sebagai anggota yang menjalankan misi di darat, tetapi nyatanya latihan mereka meliputi berbagai area, mulai dari perang hutan, buru senyap, dan survival yang mencakup latihan rawa laut, survival laut, dan lain-lain. Tepuk tangan yang meriah. Kedua latihan sebelumnya mencakup dua area, darat dan laut, masih harus berlanjut untuk long march. Ketangguhan Kopassus versus Denjaka ini jadi salah satu hal yang paling mencengangkan, karena pasukan khusus TNI Angkatan Darat juga dilatih untuk ahli pendaratan serta terjun. Dalam masa pendidikan, para dasar tempur harus menjalani terjun malam, terjun tempur dengan senjata, dan diterjunkan di hutan belantara dengan alat-alat yang lengkap. Sungguh menjadi tantangan yang mengerikan bagi anggota Kopassus dan Denjaka di bagian kekuatan, ketangguhan, dan niatnya. Seperti itu. Alat-alat yang lengkap ini juga meliputi senjata untuk simulasi pertempuran. Peluru yang dipakai cukup tajam sehingga seringkali merenggut korban. Tak jarang siswa meninggal di area pertempuran karena kecelakaan atau kelelahan. Standar kelulusan hingga ketekatan selama masa latihan cukup tinggi, sehingga banyak siswa yang harus gugur. Bagi siswa yang memiliki fisik kurang atau mental lemah, dipastikan tidak akan bisa bertahan selama masa latihan. Sebegitu ketatnya pelatihan menjadi salah satu anggota Kopassus atau bahkan Denjaka. Tak hanya perlu mengamankan wilayah daratan, perairan Indonesia juga perlu satuan khusus yang menjaganya. Dilabeli sebagai hantu laut, Denjaka menjalankan serangkaian latihan yang bisa dikatakan sebagai latihan mengerikan. Tak hanya melatih fisik, tetapi juga olah pikir yang mengharuskan mereka menjalankan taktik khusus selama masa operasi. Oleh sebab itu, satuan khusus ini harus memiliki fisik dan mental dengan kemampuan di atas rata-rata. Apalagi, terkadang mereka harus berlatih di bawah laut. Tentu menjadi medan baru untuk ditaklukkan. Belum lagi, keamanan di bawah laut tidak diketahui. Banyak hal yang tidak diinginkan di sana. Penyeberangan dengan meluncur pada tali untuk melintasi medan yang sulit.
Kita berikan aplaus yang meriah. Kopassus versus Denjaka, tak perlu diragukan lagi mengenai ketangguhannya karena dua satuan ini mampu berjuang di wilayahnya masing-masing. Denjaka sebagai gabungan Kopaska dan Taifib Korps Marinir TNI Angkatan Laut jadi salah satu andalan. Pasalnya, selama masa pelatihan 9 bulan, mereka dilatih untuk berhasil bertahan hidup di darat, laut, dan udara. Dengan begitu, setiap misi dapat dilakukan dengan baik dan loyal meskipun tertangkap oleh musuh. Jadi mungkin kebayangkan seberapa ngerinya Denjaka ini. Mereka bukanlah pasukan sembarangan dan musuh pun harus takut dengan mereka. Satuan anti-teror laut ini menjalani serangkaian pendidikan para dan komando dengan dilepas di hutan hanya berbekal garam. Bekal ini diharapkan dapat dipakai untuk bertahan hidup hingga masa pelatihan di area tersebut selesai. Menariknya, satu prajurit elit ini diklaim memiliki ketangguhan fisik setara 120 prajurit biasa. Kopassus versus Denjaka memiliki keahlian berbeda karena Denjaka pernah menjalani latihan gabungan bersama US Navy SEAL. Jadi kebayangkan seberapa profesionalnya Denjaka ini. Here we got a door. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Memiliki pasukan khusus untuk amankan negara, Indonesia melengkapi satuan tersebut dengan latihan dan senjata canggih. Kopassus dan Denjaka jadi salah satu pasukan anti teror yang dilatih untuk menjalankan suatu misi rahasia tanpa boleh bocor. Tak hanya itu, mereka juga dituntut tetap bungkam saat tertangkap oleh musuh. Bagi siswa yang menjalani latihan atau pendidikan harus memiliki fisik dan mental kuat agar dapat bertahan hingga masa itu berakhir. Dan sekian ulasan hari ini tentang Denjaka dan juga Kopassus. Kedua-duanya sama-sama kuat dan juga pertahanan bagi negara kita tercinta, negara Indonesia. Sekian dulu video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you next time. Salam komando.